Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Jalimin Suryono SSTGR dari SMK Negeri 6 Buton Utara, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buton Utara. Pada video kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid menggunakan model berpikir 6 topi atau Six Thinking Head. Ayo kita simak bersama-sama. Model 6 topi atau Six Thinking Head. Sebuah metode berpikir yang diciptakan oleh Edward de Bono. Metode ini menggunakan 6 analogi topi yang berbeda, membantu melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Dengan menggunakan 6 topi ini, kita diajak untuk berpikir lama dan melihat berbagai perspektif secara objektif sehingga bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik. Topi putih, white hat, berfokus pada data yang ada. Topi merah, red hat, mengedepankan perasaan, intuisi, dan emosi. Topi hitam, black hat, berpikir kritis untuk mengidentifikasi potensi masalah dan hambatan. Topi kuning, yellow hat, berpikir optimis dan melihat peluang yang mungkin ada. Topi hijau, green hat, mengembangkan kreativitas dan mencari ide-ide baru. Dan topi biru, blue hat, mengontrol jalannya berpikir, merangkum pembahasan, dan mengambil kesimpulan. Inti dari model berpikir ini adalah membantu kita berpikir secara menyeluruh dan komprehensif untuk menghasilkan solusi yang efektif. Mari kita melihat refleksi ini satu persatu. 1. Topi putih, white hat. Informasi fakta pengalaman yang terjadi selama saya mempelajari modul 3.3. Modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid adalah modul ke-10 sekaligus modul pamungkas atau akhir dari seluruh modul yang dipelajari pada pendidikan guru penggerak ini. Pada tanggal 6 September 2024, CGP Angkatan 10 telah menyelesaikan pembelajaran modul 3.3 yang diakhiri dengan kegiatan elaborasi pemahaman koneksi antar materi bersama instruktur Ibu Arianti Jauhartina. Selanjutnya CGP langsung melakukan aksi nyata sebagai bentuk implementasi dari materi yang telah dipelajari. Pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 2024, CGP melakukan eksplorasi konsep materi secara mandiri dan diskusi secara asinkronus dengan rekan-rekan CGP lainnya. Pada tanggal 28 sampai 29 Agustus 2024, dilanjutkan dengan forum diskusi kelompok secara sinkronus dipandu oleh fasilitator Bapak Arifudin Duppa dengan materi membuat sebuah ide program sekolah yang berdampak pada murid yang dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif menggunakan metode Bagja. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan saling memberikan tanggapan untuk perbaikan program. Selanjutnya masing-masing CGP mengunggah tugas ruang kolaborasi pada LMS. Selanjutnya, pada tanggal 3 sampai dengan 4 September 2024, CGP membuat tugas demonstrasi kontekstual yang berkaitan dengan pemahaman poin-poin komponen profil pelajar Pancasila dan konsep penting dalam merancang program yang berpusat pada murid, yaitu suara murid, pilihan murid, dan kepemilikan murid. Membuat program yang efektif, yang relevan dengan kebutuhan dan minat murid, mengidentifikasi beberapa potensi program yang dapat dikembangkan di sekolah. Dalam membuat sebuah program, menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan metode Bagja. Yang kedua, topi merah. Gambaran perasaan saya terkait dengan topik yang sedang dibahas pada modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Perasaan senang dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran dalam menyelesaikan 3.3 ini. Merasa tertantang untuk menerapkan konsep-konsep baru dalam praktik pembelajaran. Antusias untuk melihat dampak positif program yang akan dirancang bagi murid, dan agak khawatir dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Yang ketiga, topi hitam, black hat. Kendala, hambatan, atau risiko dari tindakan atau peristiwa yang terjadi selama mempelajari modul 3.3. Selama pembelajaran modul 3.3, kendala yang terjadi adalah kurang stabilnya jaringan internet dan terjadinya pemadaman lampu oleh PLN di wilayah Kabupaten Buton Utara, khususnya Kecamatan Bonegun, sehingga membuat saya berusaha mencari posisi yang aman untuk dapat tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Berkat semangat yang tinggi dan jiwa pantang menyerah, serta didukung fasilitator dan pengajar praktik,
dan sesama CGP, saya dapat melalui semua ini dengan baik. Selain itu, kendala yang saya alami adalah membutuhkan waktu dan usaha ekstra untuk melibatkan semua murid dalam proses perencanaan program. Ada kemungkinan program tidak berjalan sesuai dengan rencana dan evaluasi program perlu dilakukan secara berkala untuk melihat efektivitasnya. Yang keempat, topik kuning, Yellow Hat. Hal-hal positif yang terjadi selama kegiatan pembelajaran modul 3.3. Dengan mempelajari modul 3.3 ini, saya merasakan banyak hal-hal positif yang terjadi. Antara lain adalah pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki menjadi bertambah. Program yang berhasil akan meningkatkan motivasi belajar murid. Murid akan lebih aktif dan bertanggung jawab dalam pembelajaran. Sekolah akan semakin dikenal sebagai sekolah yang inovatif. Yang kelima, topi hijau, Green Hat. Jabaran ide-ide yang muncul setelah saya mengalami hal-hal tersebut. Setelah saya belajar modul 3.3, beberapa ide perubahan yang muncul dan ingin segera saya laksanakan di sekolah saya adalah mengadakan kegiatan brainstorming bersama murid untuk merancang program yang berdampak kepada murid, menggunakan teknologi untuk mendukung pelaksanaan program, menjalin kerjasama dengan komunitas sekitar untuk memperkaya program. Dan topi yang terakhir, yang keenam, topi biru atau Blue Hat, rangkuman dan kesimpulan dari peristiwa yang terjadi. Modul 3.3 ini telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya merancang program yang berdampak kepada murid. Saya akan mencoba menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam merancang program di sekolah. Tantangan terbesar adalah bagaimana melibatkan semua pihak, terutama murid, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Namun dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari semua pihak, saya yakin program yang dirancang akan memberikan manfaat yang besar bagi murid. Berikutnya adalah rencana tindak lanjut. Sebagai peta jalan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, maka perlu melakukan rencana tindak lanjut. Di antaranya adalah melakukan diskusi lebih lanjut dengan rekan guru tentang potensi program yang dapat dikembangkan, mengadakan pertemuan dengan murid untuk menggali ide dan minat mereka, menyusun proposal program yang jelas dan realistis, melakukan sosialisasi program kepada seluruh warga sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Setiap murid adalah sebuah dunia yang perlu kita jelajahi. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.